sebenarnya manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Ya kan, ada juga ayatnya kan. Ya. Nah, sehingga inilah sebenarnya fungsi kepemimpinan yang kami coba ramu sebagai bekal anak-anak. Ya, jadi bukan spesifik hanya sebagai presiden semata atau pimpinan parpol atau ya pemimpin-pemimpin dalam konteks pragmatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya tentunya Melki Satria dalam channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, sesuai dengan visi dari channel ini ya, cerdas menggerakkan, maka kita juga membahas hal-hal yang bermanfaat juga tentunya untuk kita semua dalam segmen Bincang Mulia kali ini. Nah, setiap bulan, setiap hari kita harus menghormati guru karena dengan adanya guru di Indonesia ini, pendidikan semakin maju, negara juga semakin maju, makanya kita menghadirkan juga guru yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SP, Sekolah Pemimpin di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok. Ada Ustadz Sofyanus Sauri. Saya biasa memanggilnya Ustadz Sofyan. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah. Antum mana sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Jadi sesuai dengan sekolahnya ya, sekolah pemimpin, pemimpinnya harus muda dan juga berjiwa muda. Nah, Ustadz Sofyan ini juga orang yang masih muda, usianya juga muda, pemikirannya juga luar biasa ya. Semangatnya juga semangat muda, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ustadz Sofyan. Nah, Ustadz, kita sebelum berbicara lebih lanjut nih Ustadz, kita kenalan dulu karena beberapa dari mungkin pemirsa BMH TV ada yang belum kenal Ustadz ya. Iya, betul. Ustadz, boleh tahu lahirnya di mana dan juga tahun berapa nih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Melki ya? Iya. Alhamdulillah, ini silaturahim yang menarik ini karena sama-sama muda gitu. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan di kota yang namanya Negara. Mungkin ini agak unik ya. Wah, kota yang Negara, tempatnya di Pulau Dewata. Nah, untuk pemirsa mungkin yang masih asing dengan istilah Pulau Dewata itu Pulau Bali. Pulau Bali. Saya dilahirkan di situ, ayah saya asli orang situ, ibu saya asli juga dari situ. Tapi melihat silsilah sebenarnya mereka bukan keturunan dari orang yang beragama Hindu ya, tapi beragama Muslim memang dari awal. Jadi kalau dirunut itu ke atas masih ada darah Melayu dan darah Bugis. Jadi inilah saya. Nah, Ustadz, dengan kalau image orang ya, ini sebelum kita masuk ke pendidikan ya, Ustadz, image orang tuh kalau ke Bali itu wah di sana tau lah ya, vulgar dan segala macam gitu ya. Ternyata ada kampung Muslim juga di sana. Kampung atau kota nih lebih tepatnya nih? Kalau mungkin diistilahkan kota kurang cocok kali ya, mungkin kampung. Kampung. Karena kalau kota itu beragam. Kalau tempat saya sebenarnya kelurahan ya. Kalau kan ada desa, kemudian ada kelurahan. Kalau kelurahan biasanya kan posisi perkotaan. Nah, termasuk tempat wisata juga enggak? Ada destinasi, cuma tidak seperti Denpasar. Kalau tempat kami itu sebenarnya destinasi laut ada. Pantai ada. Jadi apa sih maksudnya bedanya laut dan pantai? Kalau laut itu kan keindahan nuansanya ya. Kalau pantai kan bisa untuk mandi gitu. Jadi biasanya ada yang untuk surfing begitu. Ada yang memang untuk wisata, anak-anak kecil bisa mandi di situ. Ya mungkin kalau diistilahkan sama mungkin bisa saja. Jadi salah satu referensinya kalau mau ke Bali wisata di Desa Loloan. Iya. Di Negara. Ya, Kecamatan Negara. Oh, ya, Kecamatan Negara. Iya, Kecamatan Negara. Ya, menarik. Nah, ini dari wisata kita masuk nih. Ustadz dulu kecilnya, sekarang kan sudah jadi kepala sekolah nih. Masya Allah. Diberi amanah. Diberi amanah ya, Masya Allah. Nah, sekarang ini dulu waktu kecil di sana ada pesantren juga katanya. Betul, betul. Berarti Ustadz sekolah di pesantren itu dong? Sebenarnya begini, kalau orang tua saya ini agak unik. Ya. Jadi berpikir dari awal itu bagaimana satu anak-anaknya semua sekolahnya madrasah. Saya ini alhamdulillah dikaruniai 7 bersaudara.
Ya, jadi saya bungsu. Saya punya kakak yang pertama itu ada di Lampung, yang kedua itu ada di Bali, yang ketiga ada di Bali, yang keempat ada di Jambi. Ini ngapain sekolah? Sekarang sudah berkeluarga semua, sudah berkeluarga. bekerja lah mungkin bisa Iya. mengabdi kepada masyarakat. Yang keempat itu ada di Malang, yang kelima itu ada di Bali, yang keenam saya. Nah, jadi dari 6 bersaudara ini kemudian cita-cita orang tua saya memang sekolahnya madrasah. Di samping memang tempat saya lahir ini apa istilahnya ya, belum kala itu sekolah negeri belum bisa dibilang favorit mungkin. Ya, jadi referensi orang tua untuk menentukan sekolah itu masih lebih condong pada madrasah. Nah, kalau saya sendiri anak ketujuh ini bungsu, biasanya kan istilah itu untuk anak bungsu itu anak paling manja ya. Iya, betul. Sehingga stigma ini melekat mungkin kepada orang tua saya, sehingga melahirkan sebuah konsep pendidikan saya dan memutuskan sebuah tindakan saya tidak boleh sekolah di rumah di Bali ketika saya lulus SD. Jadi saya lulus SD Mas sudah sekolah ke luar kota di Bojonegoro. Bojonegoro itu tidak jauh dari Surabaya, dekat juga dengan Tuban ya. Jadi saya lulus SD sudah situ. Jadi saya menikmati bagaimana hidup berasrama di usia SMP. Boleh tahu sekolah apa namanya? Saya dulu masuk ke cabang Hidayatullah ya, yang di Meliwis di daerah Bojonegoro itu. Saya tinggal di situ karena keterbatasan pesantren kala itu membangun infrastruktur, sehingga kami mau tidak mau sekolah keluar. Dan uniknya sekolah kami Muhammadiyah. Jadi unik ini. Saya kalau sekolah jadi orang Muhammadiyah, kalau saya pulang ke pondok jadi orang Hidayatullah, kalau saya pulang ke rumah jadi orang NU. Karena mayoritas di sana NU. Satu lagi Mas, kalau saya liburan saya jadi jamaah tablik karena ikut khuruj. Berarti sudah merasakan berbagai macam ini ya, kultur ya. Ya betul, Masya Allah, harokah Islamiyah. Alhamdulillah Allah beri nikmat saya bisa mencicipi ya. Iya. Jadi kalau orang bicara tentang NU ya saya tahulah sedikit, bicara tentang Muhammadiyah saya tahulah, kemudian bicara Hidayatullah insya Allah tahulah, kemudian bicara jamaah tabligh ya kira-kira tahu. Jadi ya kalau seandainya ada perselisihan masih bisa diatasi. Mudah-mudahan demikian. Lanjut SMA di mana? Saya SMA ini gado-gado. Jadi ini juga nggak kalah menarik ini. Makanya saya suka bingung kalau saya ini istilahnya ilmu saya ini nasabnya ini kemana ini. Nah, saya selalu bahasakan ke murid-murid terkadang. Nasab ilmu saya ini nasab gado-gado. Mungkin apa yang Allah berikan hari ini ya sebagai bentuk keberkahan saja. Mungkin bukan karena saya pintar, bukan karena saya spektakuler dan lain-lain sebagainya. Mungkin karena keberkahan. Sampai kemudian saya lulus, saya menentukan pilihan. Sudah kemana-mana saya ketika SMA sudah pikirkan kuliah. Saya kuliah. Saya S1 sudah berpikir S2. Jadi ketika saya lulus SMA itu saya sudah berpikir saya mau kuliah di mana. Saya planning saya itu saya ranking Mas, plan A, plan B, plan C. Kalau ini enggak sampai pada intinya plan B saya bisa dapat. Opsi ini di Banyuwangi kota. Saya pendidikan sebagai tenaga kesehatan. Saya pikir-pikir ulang segala macam, mungkin pertimbangan saya kala itu saya berpikir kalau saya jadi tenaga kesehatan saya disuruh-suruh sama orang. Ini kuliah di bidang itu? Iya, di bidang itu. Ya. Saya berpikir itu. Akhirnya saya ambil plan C. Saya ambil jurusan ekonomi. Karena dulu saya SMA-nya IPA, jadi kan leluasa untuk menentukan pilihan. Jadi, SMA IPA? Iya, saya SMA jurusan ambil IPA. Ekonomi? Iya, ambilnya ekonomi. Karena kalau kelebihan IPA saat itu kan bisa masuk di kedokteran. Termasuk itu jadi plan A saya. Saya upayakan, saya belajar. Cuma mungkin kemampuan saya terbatas kali ya. Akhirnya plan B saya bisa dapatkan. Plan C saya tes akhirnya. Segala macam proses panjang. Intinya saya mau ke Jakarta. Kakak saya bilang apa coba Mas? Kakak saya yang pertama. Kalau kamu menentukan Jakarta, saya tidak mau urus, bahasanya begitu. Kamu urus sendiri. Bayangkan coba. Kenapa? Karena kakak saya khawatir berdasarkan histori saya masa lalu. Iya. Dan saya kuat-kuatan nih sama kakak saya. Terus terang kakak saya 3 yang bergabung di Hidayatullah.
ini ada yang pertama alumni Style. Kakak saya yang kedua ini yang bergabung di Hidayatullah alumni STIS. Sehingga saya menentukan pilihan. Karena waktu itu kan baru 3 ya, ada perguruan tinggi Hidayatullah. Style, STIS, atau STI satu-satunya. Ya mohon maaf, kala itu mungkin label STI tidak seperti hari ini. Jadi menjadi referensi kakak saya. Sampai kakak saya bilang begini, kamu kalau mau saya urus, pilih 2 ini. Kalau enggak Style, STIS. Kok tiba-tiba muncul jawaban secara otomatis di benak saya begini. Kalau Style itu kan pendidikan. Kala itu ya, pendidikan. Kalau STIS itu kan syariah. Kalau STI kan ekonomi. Timbul jawaban di pikiran saya begini. Kalau saya masuk ke Style, berarti kakak saya sudah jadi guru. Berarti saya jadi guru lagi dong. Sama di kayak kakak keluarga. dong. Sama kayak kakak dong. Saya mau tampil beda dong, Mas. Karena memang terus terang dari kecil saya sampai hari ini tidak ada sedikit pun terbesit di pikiran saya ingin jadi guru sebenarnya. Nah ini agak menarik ini. Sekarang malah di atasnya guru diberi amanah. Masya Allah ini sampai hari ini saya tidak terbesit rencana ingin jadi guru sebenarnya. Karena saya tidak mau. Sudah pilihan itu saya silang. Saya melirik pada poin kedua, syariah. Aduh, saya ini malu sama diri saya sendiri. Di samping itu saya sudah SMA di situ. Nah, rasa jenuh itu kan pasti dirasakan biasanya. Manusiawi lah ya. Meskipun saya tahu bagus, style juga bagus. Saya berpikir. Nah, akhirnya saya jawab sama kakak saya begini, Bang, kalau seandainya abang sudah lulusan style, kakak saya sudah lulusan STIS, kemudian kita 3 bersaudara ini kembali ke keluarga, masa sih tidak ada yang jurusan ekonomi? Nanti mengelola ini ke depan ini ekonomi keluarganya gimana? Harus ada ya. Saya jawab begitu. Kakak saya diam, Mas. Aduh, ini ngomongnya gitu. Jadi panjang ini ya. Panjang ceritanya. Jadi kakak saya diam, singkat cerita, akhirnya saya diizinkan ke Jakarta. Jadi kalau Mas Melki tadi bertanya bagaimana proses pendidikan saya ketika lepas dari SMP, panjang sekali. Nah, ini saya sudah rangkum. Ya mudah-mudahan mana yang saya pilih dan saya pilih yang layak untuk dijadikan sebuah pembelajaran atau inspirasi karena ini terbuka, kita bicara di era digital ini, semua orang bisa mengakses dan khawatir kemudian terinspirasi dari cerita saya yang kurang baik dan lain sebagainya. Dan tentu waktunya terbatas, Mas ya. Terbatas sekali. Nah, ini sekarang kuliah di STI di Depok. Ya, kala itu saya akhirnya menjatuhkan pilihan ke STI. Sebenarnya ada satu lagi peluang. Apa itu? Saya ditawarin beasiswa, ada kampus, mungkin saya tidak perlu sebut namanya. Tapi saya berpikir kok tujuan saya ke STI. Mungkin hatinya condong sini. Ke STI. Meskipun kala itu STI infrastrukturnya Masya Allah. Ya, kalau dibilang apa adanya lah, Mas. Saya datang, Mas. Datang. Kalau kan pikirannya kuliah di Jakarta itu kan Masya Allah ya. Ekspektasi kita terhadap Jakarta gedung. Seperti yang di TV-TV ya? Ya, seperti yang di TV-TV, benar. Saya datang, Mas. Masuk gerbang. Kanan kiri pohon bambu. Mana gedungnya? Gedung terbaik yang dimiliki kala itu adalah gedung SMP SMA yang sekarang jadi asrama mahasiswa. Itu yang terbaik. Masya Allah. Saya sempat down. Tapi saya tahu bahwa tempat menuntut ilmu itu dimanapun. Yang penting kita sebenarnya. Kalau bahasa profesor dulu yang mengajar saya, karena kami juga pernah dididik oleh Profesor Suryanto, beliau sudah wafat, mudah-mudahan Allah beri ampunan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Dan saya merasa sebagai murid beliau. Nah, kami pernah dimotivasi begini. Kalian ini kalau diibaratkan macan, semuanya macan. Saya belum paham kali itu apa. Saya duduk di paling depan kan. Yang namanya mahasiswa itu semuanya sama. Mau lulusan UI, mau lulusan ITB, IPB, dan kampus-kampus ternama, Harvard University sekalipun sama katanya. Kalian itu sama-sama mahasiswa. Ya. Yang namanya macan itu keluar dari hutan Kalimantan, hutan Sumatera, hutan manapun tetap disebut macan kan? Sehingga kalian itu macan. Jadi jangan berkecil hati di mana kalian kuliah, di mana apa alma mater kan, tidak perlu berkecil hati. Itu motivasi saya, Mas. Saya sadar ternyata betul juga.
ilmu itu yang mengangkat derajat kita, bukan kampus. Iya. Ya, manfaatnya sedikit banyak dapat dari kampus. Tapi yang paling menentukan ilmu. Makanya dalam Al-Qur'an kan utul ilma darajat kan, diangkat derajat kalian. Saya berpikir, Masya Allah. Dan saya rasakan hari ini, Mas. Jadi saya ini meskipun lulusan setia kala itu dengan apa adanya. Hari ini memanage lulusan IPB, lulusan UIN. Jadi saya benar memang yang dikatakan profesor itu ya. Syukurnya aja belum ada guru dari UI. Nah, insya Allah sebentar lagi nanti sekolah pemimpin akan punya guru dari UI. Wah, berarti saya bisa memanage alumni UI dan lain sebagainya. Ini bahasa bercandanya, Mas ya. Nah, itu ke STIE tahun berapa kalau boleh tahu? Saya masuk tahun 2010 kurang lebih. 2010 berarti gedung masih belum ya? Masya Allah, tahu sendiri mungkin Mas perjalanannya ya. lumayan panjang juga gedung ya. Masya Allah, lebih banyak pohon bambunya, Mas. Sekarang menjadi guru nih, gimana perasaannya? Pak, yang feeling saya nih, wah, Ustadz ini sudah tahu nih, wah ini murid kayak gini, saya dulu lebih dari itu. Gitu. Masya Allah. Gimana nih perasaan dari jadi guru nih sekarang ini? Itulah yang saya bahasakan bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Dan itulah disebut mungkin sebagian banyak orang mengatakan itu takdir ya. Saya kadang berpikir begini, Mas. Satu, saya tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Tapi kenapa Allah kasih saya kesempatan jadi guru kala itu? Saya mengawali karir itu dari mahasiswa belajar berorganisasi, jadi musrif, jadi pengasuh. Saya pernah, Mas. Dan ukur-ukur yang diasuh langsung mahasiswa, santri. Yang usianya, Mas, kala itu saya mengurusin mahasantri yang usianya lebih tua dari saya. Ada yang keilmuannya mungkin lebih tinggi. Jadi dari situ saya belajar. Musrif, saya jadi guru, kemudian saya jadi wakil kepala sekolah bidang kemuridan. Terus 3 tahun kayaknya berjalan, saya ditugaskan, karena kan bahasanya tugas ya, tidak meminta. Ditugaskan sebagai wakakurikulum, 2 tahun jalan. Kemudian ada pergantian lagi kepala madrasah sehingga ada dinamika di situ. Saya kembali lagi ke kemuridan. Setelah kemuridan kemudian saya diamanahkan kepala madrasah. Sedikit pun tidak terbesit dalam pikiran saya jadi guru. Yang kedua, saya merenung dalam diri saya, ya Allah, saya ini, bagi saya masa lalu saya ini kelam. Beda dengan teman-teman saya, mohon maaf ya Mas, yang dulu di pesantren itu lempeng gitu. Sekarang banyak teman saya sudah jadi ustadz kabir, Mas. Jadi kiai mungkin ada. Teman-teman saya itu yang dulu kalau baca alfiyah itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan tuh. Saking jagonya itu mereka. Teman-teman yang dulu memang fokus belajar ya? Iya, fokus belajar. Bukan fokus pindah-pindah pesantren ya? Karena kan saya dekat juga sama mereka, Mas. Dekat sama mereka dengan ya kelompok-kelompok itulah. Jadi saya tahu, saya diterima di semua golongan. Kalau istilah dulu tuh era kita mungkin darbos, ya diterima di semua golongan. Nah, jadi saya terbersih. Terus saya berpikir, ya Allah, kenapa? Apa maksud Allah untuk memberi saya amanah hari ini? Padahal saya dulu seperti itu. Kenapa kok enggak teman-teman saya yang rajin aja ya gitu? Saya temukan jawabannya dalam proses perjalanan. Mungkin bisa benar, bisa keliru. Mungkin Allah mau saya punya pengalaman itu untuk kemudian diantisipasi bagaimana murid-murid saya tidak melakukan itu. Seperti yang Mas Mel kita disebutkan. Kalau murid itu sudah melanggar, kamu lambat. Bahasanya gitu ya. Saya sudah duluan. Makanya kalau bahasa saya biasanya ke murid-murid, Ustadz ini sudah pernah jadi antum. Antum belum pernah jadi ustadz. Maksud saya sudah pernah di usia kamu. Kamu belum pernah di usia saya. Jadi saya ini sudah tahu bagaimana suka duka hidup di usia antum ini. Jadi saya meresapi lah proses itu. Nah, itu yang pertama. Saya kadang motivasi diri saya juga. Saya dalam proses dari pertama saya pengabdian, lepas kuliah sampai sekarang, saya di pendidikan terus, Mas. Termasuk alumni yang tidak pernah ditugaskan di non pendidikan. Saya heran juga. Ya, sehingga saya berpikir, mungkin Allah ini ingin mendidik saya. Saya memiliki kemampuan mendidik sebelum saya mendidik anak saya sendiri. Saya berpikir begitu, Mas. Karena kala itu kan saya dari bujang, Mas. Dari bujang mengawali karir sampai kemudian saya menikah. Sehingga alhamdulillah berkah yang saya dapati itu, anak saya usianya masih kecil sekarang, masih bayi. Berapa ini? Sekarang sudah jalan 7 bulan. 7 bulan. Sebenarnya ada yang sebelumnya tapi belum rezeki, Mas. Guguran, kemudian ini alhamdulillah Allah beri masih usia 7 bulan.
di usia pernikahan sudah 4 tahun berjalan. Ya, Jadi sudah 4 tahun baru saya diberi guguran, kemudian sekarang sudah usia 7 bulan. Saya sudah punya rancangan. Oh, dia ini di usia sekian begini-begini. Kapan dia harus dekatnya kepada saya, kapan kepada ibunya. Jadi saya punya ramuan begitu loh untuk kemudian bagaimana nih anak saya ke depan. Ya itu kan ikhtiar manusia, Mas ya. Betul. Semuanya ketetapan dari Allah. Tapi kalau tidak, kalau Mas Melki bertanya bagaimana nih setelah jadi guru, saya sampai hari ini Mas nggak punya cita-cita ingin jadi guru sebenarnya. Tapi ya namanya amanah, ya itu tadi. Tapi saya berupaya Mas, kalau diberi amanah, insya Allah saya lakukan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, ya karena itu kan tanggung jawab yang kita akan pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat bagi saya. Dan ini kesempatan belajar gratis bagi saya, karena saya tidak pernah tahu masa depan kan. Betul. Bisa saja nanti saya mengelola yayasan misalkan, ya kan? Saya 7 bersaudara, punya banyak keponakan, atau bahkan punya sekolah sendiri. Saya tidak pernah tahu ke depan. Dan banyak beberapa orang menawarkan saya relasi itu. Gimana kalau kita kerjasama? Saya tolak Mas. Godaan ya? Ya godaan lah bahasanya ya. Iya. Ada yang menawarkan saya, kamu nanti jadi ini di sini, diiming-imingi lah begitu. Nanti kamu berapa kamu digaji di situ, kamu biasalah yang begitu. Saya bilang, maaf, saya sampai hari ini masih menetapkan pilihan saya untuk menerima amanah ini. Belum ada pikiran untuk ke yang lain. Jadi mungkin nanti tiba masanya saya sampaikan itu ke antum. Saya bilang begitu. Saya ditawar. Termasuk teman-teman dari daerah juga saya dirayu-rayu. Beberapa ustadz saya dulu, oh, kamu tugas begini segala macam. Tapi ya saya berpikir amanah yang diberikan hari ini saya harus jalani, karena amanah yang saya terima ini tidak mudah. Ya, murid generasi Islam, baru anak muda, karena level SMA ini, ya, dan lain sebagainya, memiliki tantangan sendiri. Sehingga saya berpikir saya harus fokus supaya istilahnya target-target yang diberikan ini terpenuhi, dan lebih penting bermanfaat untuk umat. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, ya kan? Ada juga ayatnya kan, ya. Nah, sehingga inilah sebenarnya fungsi kepemimpinan yang kami coba ramu sebagai bekal anak-anak. Ya, jadi bukan spesifik hanya sebagai presiden semata, atau pimpinan parpol, atau ya pemimpin-pemimpin dalam konteks pragmatis. Tapi ini justru lebih strategis nih, karena dia akan bisa masuk pada semua bagian. Karena yang ditanamkan prinsipnya ya? Betul, prinsip. Sehingga ketika dia jadi orang tua, dia jadi kepala sekolah, dia jadi ya kepemimpinan lainnya, posisi-posisi itu. Nah, itu dimiliki. Makanya penanamannya banyak pada secara hal-hal yang prinsip. Tadi itu sebagai seorang pemimpin, sehingga dia tahu ya sikap amanah dan lain sebagainya. Itu yang berupaya kita tanamkan. Meskipun kita tetap beri pandangan ke anak-anak itu yang visioner. Nah, antum itu harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan bermanfaat itu akan lebih tinggi dirasakan ketika antum menjadi seorang pemimpin. Tentu kan beda Mas ya. Kalau analogi biasanya yang saya bercandakan ke anak-anak itu, mungkin kita dalam hidup ini berproses memang betul. Tapi kalau manfaat antum jadi pemimpin lebih itu yang didapatkan, contohnya misalkan, mungkin kalau antum jadi sebuah kegiatan nih, panitia dapat kue, ya, pemateri juga dapat kue. Tapi apa kue panitia dengan pemateri sama? Pasti beda. Tapi sama-sama dapat kue. Nah, pertanyaannya, antum mau dapat kue panitia, kemampuan antum pada level panitia orang-orang biasa, atau antum pada level pemateri? Nah, saya suka sampaikan seperti itu, tanggung jawab. Apalagi antum ini sebagai pemimpin keluarga di masa yang akan datang, karena kebanyakan mereka laki-laki kan. Jadi kita pahamkan seperti itu, sehingga timbul rasa tanggung jawab. Itu sebenarnya yang menjadi pembeda. Sehingga dirasakan memang beberapa alumni kami bertugas itu memang dia bisa memimpin dan bisa menggerakkan. Alhamdulillah itu menjadi kebanggaan buat kami, tapi tidak cukup tentu, karena kami punya keinginan bagaimana semua alumni SP. Bahkan kalau saya bercanda sekaligus ini menjadi mimpi saya, suatu saat nanti semua
wali kota, gubernur, bahkan presiden itu alumni SP. Saya bercandain begitu. Jadi jadi motivasi mereka bahwa kita ini berpikir serius. Sampai saya kadang suka candain begini. Ya, saya punya perhitungan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh sekolah manapun. Saya bilang begini. Biasanya kan sekolah negeri itu ada yang favorit. Antum silahkan cari sekolah favorit dari ujung Sabang sampai Merauke yang bangunannya seperti SP. Kalau SP ini kalah bangunannya, antum bisa sampaikan ke Ustadz fotonya, sekolahnya di mana, Ustadz buktikan benar, antum dapat hadiah. Saya begitu kan. Dan memang tidak mungkin ada, karena gedung SP ini dahsyat. Kita diberi fasilitas oleh Baitul Mal Hidayatullah, dirancang sedemikian untuk memang para pemimpin. Makanya saya bilang, makanya sekolah antum ini berbeda dari yang lain. Karena antum ini nanti istilahnya difungsikan juga untuk hal-hal yang besar, saya bilang. Nah, kalau antum sama, ya gedungnya sama aja. Saya bilang, saya kadang suka bercanda seperti itu. Ustadz, boleh tahu ini santri SP dari mana aja asalnya, Ustadz? Alhamdulillah kalau santri atau murid ya, kita dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ada yang mewakili nih? Iya, dari ujung Aceh itu ada sampai ujung Papua. Bahkan alhamdulillah kami terima murid tahun kemarin, sekarang sudah kelas 11, itu anak kepala suku dari daerah Papua. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada. Jadi sebagian beasiswa atau bayar semua? Enggak, kebanyakan mereka didominasi yang beasiswa. Karena kan rekrutmennya. Kalau yang berbayar rata-rata yang dekat-dekat sini. Jabodetabek lah mungkin. Ada sih juga beberapa yang dari Kalimantan secara random. Gitu. Tapi upaya kita untuk rekrutmen murid itu kan kadang dari daerah ya, dari cabang. Hidayatullah kan cabangnya 300 lebih dari seluruh Indonesia. Nah, kita share secara terbuka nih, ada peluang beasiswa di SP ya. Silahkan kirim kader-kader terbaiknya, dipromosikan, bahasanya seperti itu. Mungkin ada juga yang karena informasi dari relasi Hidayatullah, ada yang memang website. Jadi mereka tahu melalui jaring sosial, mereka cari info, bisa ke sini. Bahkan yang dari dari Aceh itu ada murid kami, dulu kakaknya sudah lulus, adiknya masuk lagi. Jadi biasanya begitu. Jadi wali murid itu, Ustadz, kakaknya sudah lulus, alhamdulillah diterima di PTN ini, ya memuaskan. Boleh enggak adiknya lagi? Ya boleh, silakan tes. Kami terbuka, siapapun boleh. Enggak harus orang Hidayatullah, bahkan orang-orang yang simpatisan juga boleh, atau bahkan belum kenal sama Hidayatullah sekalipun. Bisa, karena ini untuk umat. Jadi sekolah ini milik umat, untuk umat. Saya kebetulan diberi amanah, dan bisa saja amanah itu berganti kapanpun. Baik. Nah, SP ini kan sekolah pemimpin, prosesnya gimana, Ustadz? Maksudnya mereka ini belajar mengajarnya bagaimana prosesnya sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang unggul gitu, jadi pribadi yang unggul gitu, Ustadz. Betul. Kalau gambaran urutan kegiatan tentu panjang, waktu terbatas. Tapi paling tidak saya simpulkan seperti ini. Yang pertama, ada agenda rutin harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan yang kami ramu. Bagaimana sesuai dengan visi, untuk mewujudkan visi. Nah, contoh misalkan kalau yang harian itu bagaimana pola hidup yang teratur. Pasti mungkin dilakukan juga di pesantren yang lain, ya kan? Kalau pekanan itu mereka berlatih untuk tampil di hadapan banyak orang. Karena salah satu bekal pemimpin itu kan begitu. Kan tidak mungkin pemimpin itu dia berhadapan dengan banyak orang kemudian dia tidak punya kemampuan public speaking. Bagaimana bisa memimpin orang gitu. Betul, ya kan salah satu kepemimpinan itu kan itu variabelnya. Nah, itu latihan. Terus kalau pekanan itu ada juga mereka latihan kepanduan. Jadi bagaimana sikap mental, jiwa, dan raganya itu ditempa di situ. Jadi seperti kepramukaan lah. Mereka dilatih jasadnya, badannya, ya, maksudnya diberi kemampuan LKBB, ya, dan lain sebagainya yang begitu, ketangkasan. Nah, ada juga yang lain-lain. Nah, itu biasanya. Ada juga kadang agenda-agenda tambahan yang menjadi penguat seperti Super Leader Camp, ya SLC kalau bahasa kami. Jadi campnya para pemimpin kita bawa ke gunung. Nah, kita konsep di situ bagaimana di samping rihlah ada nilai-nilai pendidikan di situ, dan mereka basisnya project learning. Jadi mereka buat project di situ. Misalkan mereka kan belajar kimia. Di gunung itu kan, terutama di Gunung Bunder itu kan banyak air, banyak sumber air. Nah, dengan itu kemudian mereka meneliti air mana yang layak diminum, konsumsi, mana yang tidak.
Nah, itu kan bisa dibuktikan secara kimia. Ada lakmus dan lain sebagainya, pH-nya, asamnya sekian kan. Karena saya jurusan IPA dulu jadi. Jadi itu kemudian kimia tadi, kemudian fisika juga ada, biologi, banyak tumbuhan di situ yang jadi mereka belajar di alam terbuka. Sebagai bentuk kesyukuran juga sih selama ini dengan fasilitas yang alhamdulillah luar biasa bagi kami. Sehingga perlu mereka untuk hidup mandiri. Jadi kehujanan mereka merasakan wah susahnya kita harus membangun tempat tidur yang supaya tidak kena hujan ya. Kemudian malam hari gelap gulita, selama ini terang begitu kan. Kemudian udara yang dingin ya. Selama ini mungkin juga karena ruangannya ber-AC juga sih dingin. Tapi maksudnya kan terbuka, sehat gitu ya. Menikmati melihat lingkungan dan lain sebagainya. Pasti lingkungan yang beda juga mempengaruhi kejiwaan mereka. Betul. Ya. Pemimpin jiwa pemimpinnya mereka. Betul. Nah, Ustaz, sebagai guru nih Ustaz, saya tahu guru-guru itu tulus mengajarnya agar anak-anaknya ini bisa berhasil gitu ya Ustaz. Ya. Rata-rata semua guru seperti itu, termasuk yang di pedalaman termasuk. Iya, betul. Nah, saya pengen mendengar Ustaz sendiri ada doa harapan nggak untuk murid-murid nih? Iya, doa dan harapan itu senantiasa teriring untuk murid-murid kami ya. Saya pribadi doa yang paling sering saya sebutkan dalam sholat itu Rabbi habli minas sholihin. Jadi ya Allah jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh. Ketika saya menyebutkan doa itu maka tergambar di benak saya, di pikiran saya itu terutama anak-anak yang suka ini susah dikasih tahu ya. Wajahnya terbayang. Terbayang itu. Terbayang. Iya. Jadi mereka saya dahulukan Mas, baru anak saya yang kecil itu. Karena bagi saya ini amanah saya yang berat ini, mereka ini. Kalau anak saya ini bisa dari nol. Kalau anak-anak SMA ini kan kita terima sudah besar Mas. Sudah jadi. Sudah besar tapi belum jadi. Gitu. Belum matang lah. Belum matang gitu. ya. Jadi prosesnya kan berat. Itu makanya saya dahulukan tuh wajah-wajah. Dan saya ingat dengan perkataan-perkataan banyak ulama lah ya. Kalau kita sudah mengupayakan seluruh tenaga kita ini tapi tidak membuahkan hasil, maka doa itu menjadi, makanya kan doa silahul mukmin kan, doa menjadi senjata yang paling ampuh untuk orang-orang mukmin. Dan itu saya lakukan dan saya sebutkan namanya khusus untuk anak-anak itu. Itu kalau pribadi saya, dan mengajak pada semua guru dan yayasan terkadang juga dalam memberi workshop kepada guru-guru kami itu, bahkan anak-anaknya sudah didoakan. Jadi secara sistemik kami berupaya untuk itu, ya. Itu. Kalau tadi di samping doa kan juga ada harapan ya. Kalau harapan ini tentu alumni-alumni ini bisa menjadi seperti apa yang kami visikan di visi sekolah ini, tentu kepemimpinan itu. Makanya kalau dulu bahasa saya memotivasi adik-adik itu, antum selepas dari sekolah alia ini, ya sekolah pemimpin ini, jangan dulu bekerja. Saya bilang, antum harus nambah ilmu karena pemimpin itu butuh ilmu yang banyak. Ya, saya bilang begitu. Nah, dan alhamdulillah anak-anak melakukan itu. Jadi alhamdulillah murid kami ada yang di Turki, ada yang di Perlis University di Malaysia, kemudian di PTN juga cukup banyak. Bahkan saya mungkin 1 tahun yang lalu kayaknya atau 2 tahun yang lalu ya, ada satu anak yang bikin saya terenyuh. Bayangkan coba, dia lulus diterima di UI, tapi dia tidak ambil kuota itu karena dia harus penuhi keinginan orang tuanya untuk sekolah di Stiba Ar-Royah. Sekolah tinggi ilmu bahasa Arab itu ya. Iya. Jadi Masya Allah, pada level ini murid-murid saya, ya itu yang baik. Tentu ada juga yang memang perlu penguatan-penguatan dan lain sebagainya, itu selalu ada. Tapi itu harapan kami kira-kira, dan yang terpenting bermanfaat untuk nusa, bangsa, agama, dan keluarga pastinya. Karena ilmu yang kami bekali di sini juga ilmu-ilmu yang berkenaan dengan pada aspek-aspek itu. Ya syukur-syukur kalau kemudian nanti pemimpin di negara ini suatu saat alumni SP. Nah, itu jadi kebanggaan yang spesial bagi saya, dan mungkin saya sudah bisa saja masih hidup tapi sudah tua, sudah tidak menikmati dunia pendidikan, atau mungkin saya sudah tiada. Bisa saja seperti itu.
Ya. Tapi Ustadz masih dibutuhkan Ustadz. Masya Allah. Ustadz, ini karena waktu juga Ustadz terakhir ya Ustadz ya. Ustadz sudah cerita masa lalu Ustadz tadi seperti apa, dan saya juga kebayang nih karena tidak jauh beda sepertinya ya. Masya Allah, satu frekuensi. Ustadz, boleh tahu nih Ustadz, Ustadz saat ini kan menjadi seorang guru ya, dan Ustadz memiliki banyak sekali guru dari berbagai pondok pesantren, sekolah gitu ya. Apa doa dan harapan Ustadz untuk guru-guru yang sudah mengajari Ustadz di masa lalu sampai sekarang nih Ustadz? Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menurut saya paling berat dijawab ya. Karena ini sebenarnya harapan-harapan saya dari pribadi saya. Yang pertama, kapan saya bisa minta maaf dengan mereka? Ya. Karena bagi saya mungkin saya kala itu sempat membuat hati mereka terluka. Yeah. Mengecewakan mereka. Kadang juga saya berpikir apa yang saya dapatkan hari ini yaitulah hasil terbaik yang Allah berikan kepada saya karena sikap saya masa lalu. Bisa saja seperti itu. Yeah. Nah, sehingga dalam kesempatan terbuka ini, karena ini bisa saja disaksikan banyak orang, Mas. Dan saya berterima kasih dengan forum ini saya bisa mengutarakan ini, bahwa saya sampaikan kepada semua para asatiz dulu yang pernah barangkali ingat kepada kami ini Al-Fakir ya, Sufyan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Ustadz ya, karena mungkin saya selama belajar menjadi murid Ustadz kala itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf. Yang kedua, kepada teman-teman ya yang mungkin mengenal saya secara pribadi ya, baik itu belajar ketika di pondok pesantren ataupun di tempat yang lain. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan yang saya lakukan, baik karena sengaja untuk bercanda ataupun yang tidak disengaja. Dan secara umum orang-orang yang pernah dekat sama saya, yang pernah saya kenal, barangkali ada hal-hal yang khilaf ya yang kami lakukan, mohon dibukakan pintu maaf. Itu kira-kira ucapan saya yang bisa saya jadikan sebuah penguatan untuk diri saya. Tekad, karena pintu maaf itu akan membuka banyak keberkahan, Mas. Amin. Jadi kalau semua orang yang pernah interaksi dengan kita membuka pintu maaf, insya Allah Allah akan beri keberkahan pada kita. Dan tentu saya juga dalam kesempatan ini di samping menyampaikan permohonan maaf juga berterima kasih. Tentu apa yang saya dapatkan hari ini itu adalah upaya kerja keras dari guru-guru saya masa lalu, orang tua saya secara khusus, ya kakak-kakak saya, saudara. Nah, ini tidak terlepas dari fungsi hari ini saya dapatkan. Karena saya sebenarnya bukan orang yang hebat, tapi orang yang mau belajar dari masa lalu. Jadi saya yakin masih banyak orang yang lebih hebat dari saya, baik internal di Hidayatullah sebagai kader maupun di luar. Tapi saya berupaya untuk belajar dari masa lalu dan menerima amanah sebaik mungkin untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ini berat sebenarnya saya sampaikan, ya mudah-mudahan cukup mewakili ucapan terima kasih saya kepada guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena memang juga jumlahnya banyak di lain tempat, dan di samping itu saya juga tidak terlalu ingat, terkadang ingat wajahnya, dan makanya tekad saya ketika saya ketemu guru, saya harus cium tangannya. Karena itulah permohonan maaf saya, terutama guru-guru yang dalam perjalanan hidup saya sangat saya kenang ya, karena beliau mungkin sedikit banyak memberi transformasi ilmu secara langsung yang meresap dalam sanubari saya, atau memberi pelajaran. Karena saya di SMP itu pernah merasakan sesuatu yang memang tidak pernah saya lupakan dan tidak mungkin saya ceritakan karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu. Amin. Tapi kira-kira itu yang paling membuat saya fenomenal. Ya, saya masih ingat nama ustadznya, tapi dalam kesempatan terbuka ini saya sampaikan permohonan maaf Ustadz. Kalau dulu saya khilaf sebagai seorang murid, insya Allah saya berkomitmen untuk hari ini ya, apa yang Ustadz ajarkan dahulu saya amalkan, dan insya Allah itu menjadi sebuah jariah tentunya. Amin. Untuk Ustadz. Amin. Dan saya juga yakin Ustadz ini, bagaimana Ustadz sekarang ini adalah niat tulus guru-guru yang dulu mengajarkan Ustadz. Betul.
bagaimana muridnya Ustadz yang dulu ini kan seperti ini, tapi ternyata saat ini alhamdulillah sukses diamanahkan Insya juga Allah. di sebagai kepala sekolah di SP ya Ustadz ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah mereka, amal jariah untuk orang tua juga yang perjuangannya luar biasa. Dan teman-teman saat ini Ustadz diamanahkan sebagai kepala sekolah di SP, sekolahnya juga luar biasa dan murid-muridnya juga ada yang mendapatkan beasiswa juga kerjasama dengan BMH ya. Betul, Ustadz, ya? betul. Jadi terbuka kesempatan juga untuk belajar di sekolah pemimpin ini. Betul, betul. Itu dia pemirsa BMH TV, obrolan kita dengan Ustadz Sofyan dan sangat banyak sekali manfaat yang didapatkan, ilmu pelajaran yang didapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semuanya. Dan jangan lupa jika sahabat sekalian merasa ini bermanfaat, silakan di-share cerita ini, video ini di-share seluas-luasnya, entah itu ke grup keluarga gitu ya, teman-teman, sosial media, di-share. Mudah-mudahan dapat pelajaran juga dan bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Sofyan silaturahimnya dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya next ya, insyaallah. Saya Melki Satria dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, komen dan juga share. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.